Mengidentifikasi karakter dan nilai-nilai hikayat. Mau tahu seperti apa? Yuk simak videonya sampai akhir. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Phil di sini. Di mana lagi kalau bukan di terima kasih. Mari pertama-tama kita selalu ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, bagi kalian yang belum like dan subscribe, silakan untuk like dulu dan subscribe. Oke, jika sudah, Mr. P ucapkan terima kasih banyak. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi karakter dan nilai-nilai hikayat, di mana karakteristik dari hikayat itu salah satunya yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Dan yang keempat, itu istana sentris. Nah, kita akan bahas satu persatu karakteristik dari hikayat. Perhatikan. Karakter yang pertama dalam teks hikayat yaitu kemustahilan, ya. Dimana kemustahilan ini adalah hal atau peristiwa atau suatu kejadian yang tidak bisa masuk di akal, ya, atau tidak bisa masuk di nalar. Nah, perhatikan tabel berikut. Di tabel berikut, ya, ini terdapat beberapa kemustahilan yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama kemustahilannya adalah bayi lahir disertai dengan pedang dan panah, ya. Lalu yang kedua, seorang putri keluar dari gendang. Nah, ini adalah beberapa kemustahilan yang terdapat dalam teks hikayat Indra Bangsawan, ya. Jadi semua hal yang tidak masuk akal itulah yang termasuk dalam karakter kemustahilan. Yang kedua adalah karakter kesaktian tokoh, di mana selain kemustahilan seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat, ya. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Sahpri dan Indra Bangsawan, serta raksasa. Adapun kesaktian ketiga tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sahpri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan, ya kan? Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Lalu yang ketiga, kesaktian yang ketiga yaitu Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Nah, ini adalah salah satu karakter kesaktian yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan. Selanjutnya karakter yang ketiga, ya. Karakter yang ketiga adalah anonim, di mana salah satu ciri cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan terus melebar, terus meluas. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Nah, itulah karakter yang ketiga, yaitu anonim. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu karakter istana sentris, di mana kebanyakan dari hikayat itu mengandung istana sentris. Maksudnya istana sentris adalah kebanyakan hikayat bertemakan tentang kerajaan atau berlatar belakang tentang kerajaan. Nah, hal tersebut dapat terbukti dalam hikayat Indra Bangsawan, di mana itu dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakannya adalah raja dan anak raja. Yaitu siapa? Raja Indra Bungsu, putranya Sahpri dan Indra Bangsawan. Putri Ratnasari, Raja Kabir, Putri Kemalasari. Nah, selain itu
Latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Itulah kenapa istana sentris selalu ada dalam teks hikayat, termasuk indra bangsawan. Setelah kita mengidentifikasi karakter dalam hikayat, selanjutnya kita akan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, di mana hikayat banyak mengandung nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religi atau agama, nilai moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan. Nah, perhatikan contoh analisis nilai yang terkandung dalam hikayat Indra Bangsawan sebagai berikut. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat Indra Bangsawan, di mana nilai-nilai yang terkandung yang pertama adalah nilai agama, ya. Lalu ada sosial, budaya, dan moral, ya. Dan yang terakhir ada edukasi, di mana semua nilai-nilai itu sangat bermanfaat untuk kita teladani di kehidupan kita yang sekarang ini, ya. Nah, itulah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam teks hikayat. Nah, sekarang kalian silakan coba identifikasi karakter dan nilai-nilai hikayat dalam hikayat Bayan Budiman. Ini teks hikayatnya, perhatikan. Nah, itu teks hikayatnya ya guys, tentang hikayat Bayan Budiman. Silakan kalian coba untuk identifikasi karakter dan nilai-nilai hikayat yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman tersebut. Nah, sekaligus sebagai penutup pertemuan hari ini, Mr. P ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat ya, selalu cuci tangan, gunakan masker jika keluar dari rumah. Oke? Dan salam Feel Us. Oke? Semangat, juang, berkarya. Thank you.